Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Mudah-mudahan anak-anak semangat belajarnya kali ini ya. Baik, kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Kita akan belajar materi kelas 6, tema 8 tentang bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, dan pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7, IPS KD 3.1 atau 4.1, dan PPKN KD 3.2 atau 4.2. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks. Jadi berdasarkan judul kita bisa menentukan informasi apa nanti yang terdapat dalam sebuah teks dengan melihat kata kuncinya. Jadi tidak perlu membaca teks secara keseluruhan, kita sudah bisa memperkirakan. Contoh judul teks, sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Kata kuncinya sektor ekonomi dan negara berkembang di Asia Tenggara. Perkiraannya menjelaskan pengertian sektor ekonomi, menyebutkan negara-negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, dan menjelaskan keadaan sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Untuk latihan, sebelum membaca teks, mari kita tentukan kata kunci dan perkiraan informasinya. Teksnya berjudul kawasan Asia Tenggara. Jadi kata kuncinya kawasan Asia Tenggara. Informasi yang diperkirakan yaitu negara-negara yang termasuk kawasan Asia Tenggara. Nah, nanti setelah ini kita akan baca teksnya. Betul apa tidak perkiraan dengan teks yang sesungguhnya. Ini adalah teks tentang kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak di 29 derajat LU lintang utara dan 6 derajat lintang selatan dan seterusnya. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur, nah ini berarti membahas tentang letak Asia Tenggara. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan. Sebagian wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. Salah satu negaranya ada Tiongkok, Myanmar, Laos ya, berarti tadi perkiraannya ada yang masuk. Selanjutnya yaitu IPS, keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara kawasan Asia Tenggara. Pulau Singapura ukuran panjang, wah ini kecil banget ya sebetulnya Singapura. Suhu udara rata-rata 26 derajat. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil, antaranya Pulau Tekong, Pulau Ubin. Cagar alam yang terkenal yaitu Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula Taman Botani yaitu Singapura Botanic Garden. Ini adalah petanya. Ibu kotanya Singapura, luasnya 622 km persegi. Kelompok etnisnya Tionghoa, Melayu India, bahasa Melayu, Cina, Tamil. Agama yang terbesar Tao, Buddha, Islam. Pemerintahan Republik, kepala negara, presiden, lagunya Majulah Singapura, pada pemerintahan Perdana Menteri, mata uangnya dolar Singapura. Ini adalah informasi tentang negara Singapura. Ini ada teks yang menceritakan tentang keunikan negara Singapura. Singapura itu negara maju terkenal di dunia. Meskipun luasnya wilayahnya kecil, tapi merupakan tujuan wisata dunia. Mendapat predikat negara terbersih di dunia karena rakyat dan pemerintah sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungan. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah telah membuat peraturan ketat untuk seluruh warga dari segala lingkup tentang aturan dan kebersihan, semuanya harus ditaati. Bahkan jika tidak menyiram toilet akan dikenakan denda yang sangat tinggi. Ya, unik sekali kan negara Singapura. Dari bacaan kita jawab pertanyaan. Tulislah hal positif yang dapat kita contoh dari Singapura, yaitu mendapat predikat negara terbersih di dunia karena warga dan pemerintah sangat sadar akan kebersihan. Menurutmu mungkinkah Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia? Mungkin. Yang harus dilakukan harus memiliki kesadaran antara warga dan pemerintah. Apakah kebersihan Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warganya? Jelas. Jadi tidak hanya warga atau pemerintah saja yang bekerja, tapi keduanya harus saling bahu-membahu. Selanjutnya yaitu PPKN, kewajiban dalam menjaga lingkungan. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat.
tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Banyak ya. Bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Nanti kalian tuliskan. Apakah sama, apakah berbeda? Ya tentunya berbeda-beda ya setiap anggota keluarga, karena punya aturan yang berbeda-beda pula. Apa yang harus kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai, kerja bakti membersihkan lingkungan, tidak menebang pohon secara liar. Ini kalau di lingkungan masyarakat ya. Kalau di rumah berarti ya kita membersihkan rumah, terus sama-sama kerja bakti setiap hari Minggu, itu juga bisa kita lakukan di rumah. Demikian untuk penjelasan pada kali ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe-nya, klik tombol subscribe segera, karena subscribe itu gratis. Share, like, komen, terutama share ke teman-teman ya, untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain, berbuat kebaikan kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.